Pemabuk yang dijamin surga. Kisah Nuaiman sahabat Nabi yang usil sering membuat Rasulullah tertawa. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat renung semua. Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan perhatian dan respons untuk mendapatkan keceriaan dari orang lain atau dari dirinya sendiri. Apabila ia memiliki kepekaan terhadap selera humor yang melekat secara alamiah dalam diri seseorang. Dalam sejarah panjang tradisi Islam, kelucuan dan kekonyolan yang melahirkan tawa atau yang biasa kita ketahui sebagai humor itu diketahui dimulai pada zaman dinasti Abbasiyah. Ketika dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad pada tahun 806 sampai 814 Masehi. Dalam perkembangannya kemudian muncullah nama seperti Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau Abu Nawas yang memiliki selera humor yang cukup tinggi. Kemudian diikuti oleh Nasruddin Hoja, seorang sufi satirikal zaman dinasti Seljuk yang hidup di abad ke-13 Masehi. Dua nama itu begitu melegenda sehingga apabila seseorang suka membolak-balikan logika normal lantas menjadi bahan tertawaan, kerap diidentikan dengan nama Abu Nawas atau Nasruddin Hoja. Mengapa dua nama itu begitu luar biasa dalam memainkan logika normal sehingga menjadi begitu lucunya? Karena mereka adalah para penyair atau sastrawan sufi yang cerdas dalam memaknai kehidupan dan penyelewengan-penyelewengan atas kondisi sosial yang terjadi. Sebenarnya ada seseorang yang lebih ekstrim membangun kelucuan dibandingkan dua nama di atas yang hidup di zaman Rasulullah, bahkan amat sangat dekat dengan beliau. Rasulullah pun begitu cintanya kepada sahabat ini. Siapa lagi namanya kalau bukan Nuaiman bin Amr bin Rofa'ah. Kelucunya mendekati bengal dan bagi sebagian orang terkesan keterlaluan. Meski cerita tentang Nuaiman jarang dibicarakan dan diceritakan bila dibandingkan dengan Abu Nawas, namun tidak sedikit buku dan kitab yang meriwayatkannya. Ada beberapa perilaku Nuaiman yang sungguh membuat setiap orang tertawa, baik itu sahabat, bahkan Rasulullah pun dikerjainya. Salah satu hal konyol Nuaiman itu adalah ketika mentraktir Nabi Muhammad. Mau tahu kisahnya seperti apa? Simak ceritanya dengan baik. Dikisahkan suatu malam menjelang subuh Nuaiman mabuk berat dan tak mungkin pulang. Tepat di depan masjid, ia merebahkan badannya untuk sedikit menghilangkan kemabukannya. Ketika dia terbangun hari telah siang, maka Nuaiman merasa perutnya amat sangat lapar. Kebetulan saat dia menengok tampak penjual makanan yang lewat di depan masjid tempat ia bersandar dan tanpa pikir panjang Nuaiman pun langsung mencegat penjual makanan tersebut. Tanpa sengaja ekor matanya melihat Rasulullah sedang berada di dalam masjid. Nuaiman kemudian memesan dua makanan lalu menghampiri Rasulullah yang sedang berada di dalam masjid dan mengajaknya makan. Keduanya pun makan hingga habis. Saat makanan telah habis, Rasulullah kemudian berdiri hendak masuk ke masjid. Namun, Nuaiman mencegatnya sembari berkata, "Mau kemana engkau ya Rasul? Sepertinya tak ada beban, habis makan kok enak saja ditinggal, pasti gak mau bayar ya?" Ucap Nuaiman dengan ringannya. Rasulullah pun menjawab, "Kan yang memesan dan menawariku makan bukannya kamu?" "Iya memang betul ya Rasul, tetapi di mana-mana seorang raja atau pemimpin itu bukankah melayani, mengayomi, dan mentraktir anak buahnya? Masa aku yang harus bayar untuk seorang Nabi Allah?" Balas Nuaiman. Melihat kelakuan Nuaiman, Rasulullah kemudian tersenyum dan merasa geli hatinya. Kejadian tersebut lantas membuat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kebingungan, namun juga tidak bisa menahan tawa. Pada akhirnya, peristiwa itu diselesaikan dengan solusi dari Rasulullah untuk membagi total biaya sama rata dengan sahabat-sahabat lainnya. Cerita lainnya dari si pemabuk yang dijamin surga. Kisah Nuaiman sahabat Nabi yang usil sering membuat Rasulullah tertawa. Dikisahkan pula bahwa suatu waktu Nuaiman diajak oleh Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu sebelum keberangkatannya, Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang.
"Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suwaibit bin Harmalah," kata Abu Bakar. Kemudian diizinkanlah mereka oleh Rasulullah untuk bepergian. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagikan tugas. Salah satunya Suwaibit bin Harmalah yang ditugaskan menjaga perbekalan karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Abu Bakar sedang pergi berniaga dan Suwaibit menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Suwaibit di waktu siang mengatakan bahwa dirinya telah lapar. "Wahai Suwaibit, aku sudah lapar, maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan saat ini," ujar Nuaiman. Namun permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Suwaibit karena dirinya yang amanah itu memilih menunggu Abu Bakar datang. Mendengar jawaban Suwaibit, lantas Nuaiman langsung mengancamnya, "Berikan aku sepotong roti itu atau kau akan kuberikan pelajaran." Namun tetap saja Suwaibit tetap bersikukuh menjaga amanah dari Abu Bakar dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Nuaiman bergegas pergi ke pasar lalu berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya. Menemukan toko yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saya jual 20 dirham, murah," katanya. Mendengar pernyataan Nuaiman, penjual tersebut tak percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, di mana ia tak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan menyebut dirinya sebagai orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Tak disangka, ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suwaibit. Nuaiman menerima uang 20 dirham tersebut, kemudian disusul dengan penangkapan Suwaibit. Ketika ditangkap, Suwaibit berteriak, "Aku bukan hamba sahaya. Aku orang merdeka." Lalu teriakan itu ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya. "Kami sudah tahu kekuranganmu," ucap salah seorang yang membawa Suwaibit untuk menjualnya ke pasar. Selepas itu, Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan, minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah. Tak lama Abu Bakar pun pulang dan kebingungan karena tak menemukan Suwaibit dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mengetahui hal tersebut, lantas Abu Bakar tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suwaibit akhirnya ia jual. Abu Bakar langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suwaibit hingga ia bebas kembali sebagai orang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau tampak terlihat para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah selalu menceritakan kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Nah, Sobat Renungan, kira-kira cerita Nuaiman mana yang paling membuat Rasul tertawa? Sharing dan saling berbagi di kolom komentar yuk. Itu dia pemabuk yang dijamin surga. Kisah Nuaiman, sahabat Nabi yang usil, sering membuat Rasulullah tertawa. Dapatkan pahala sedekah dengan subscribe channel ini sekarang.